makanya merah putih. Oke, betul. Oke, kita langsung saja mungkin masuk dulu ke sesi tanya jawab karena kayaknya ini sudah pada gatal ya Pak ya pengen bertanya. Cung. Oh iya bener, gatal. Enggak. Sama-sama dia sama. Oh iya. Kita kumpulkan dulu pertanyaannya atau mau dijawab satu-satu? Satu-satu aja lah. Saya suka lupa. Oke, sip. Boleh Akang yang pakai kacamata yang di belakang? Oke. Bentar Pak, biar kayak ini. Bapak guru gembul, saya guru cungkring Pak. Oke Pak, ke pertanyaan saja mungkin ya. Saya setuju dengan pendapat Bapak guru gembul atau mungkin teman-teman ada yang kenal guru gembul. Kalau ikut YouTube-nya mungkin ada mungkin ya informasi mungkin guru gembul nama aslinya Pak Johan Pak ya? Ya gitu. Nah Bapak, maksudnya banyak yang tidak mengenal Bapak gitu tapi Bapak itu menyampaikan suatu fakta yang benar-benar mengejutkan gitu ya. Banyak orang yang sentimen mungkin statementnya Bapak benar faktanya ada gitu. Cuman beberapa orang yang mengatakan bahwa fakta itu kadang menyakitkan juga seperti Bapak menyampaikan bahwa gaji guru itu rendah. Padahal itu memang benar faktanya dan bonus demografi juga mempengaruhi hal tersebut Pak ya. Dan pertanyaan saya adalah bagaimana mengenai pendidikan Pak ya, bonus demografi pendidikan, bagaimana kita melibatkan pemerintah mungkin ya dalam mengatasi minim literasi di Indonesia. Banyak pelajar mungkin ya kayak saya salah satunya yang dimana kalau kita tidak memiliki kemampuan literasi digital atau kemampuan membaca akan semakin ketinggalan jauh dengan negara lain. Banyak anak-anak negara lain gitu Pak ya, membacanya itu bukan tidak sekadar membaca tapi memahami konsepnya gitu. Kalau banyak anak-anak teman-teman saya gitu hanya sekadar membaca, tidak memahami kan tidak tahu itu maksudnya apa. Nah pertanyaan saya adalah bagaimana kita melibatkan pemerintah atau masyarakat sekitar untuk membantu anak-anak pemuda di Indonesia gitu supaya bisa meningkatkan literasinya pertama, kedua bisa mengembangkan pendidikan. Ya kalau tidak membantu, ya minimal 1% gitu Pak, membantunya menaikkan tingkat literasinya gitu Pak. Itu pertanyaan saya Bapak. Terima kasih Bapak. Langsung. Ya, silakan duduk Kang. Kasihan capek berdiri di situ terus. Saya gak sebutkan nama sih, cuman memang di internet banyak beredar bahwa nama saya itu adalah Johan dan Jafar Rohadi dan Johan Riyadi. Iya, ya tapi biarilah itu yang beredar seperti itu, karena saya itu sampaikannya gagasan, jadi makanya saya sering bilang sama orang-orang kalau misalkan mau ngefans jangan ngefans kepada saya secara pribadi. Karena bagaimanapun saya itu ya manusia yang punya kelebihan, punya kekurangan masing-masing. Saya kelebihan dalam berbicara misalkan dalam mengambil sebuah analisis misalkan, ya mungkin itu kelebihan saya, tapi kelemahan saya juga banyak kan. Saya pelupa gitu, itu manajer saya itu susah. Jadi yang jadi manajer saya itu pasti hidupnya susah gitu. Karena sayanya pelupa dan sering bikin keputusan yang ngaco gara-gara saya kemarin ngambil keputusan itu, besoknya saya rubah gara-gara saya nggak tahu sebelumnya apa gitu. Jadi saya tuh punya penyakit gitu. Nah jadi makanya jangan fokus kepada pribadi saya. Karena kalau misalkan pribadi itu sebagai manusia ya kita gak punya kelebihan apa-apa gitu. Nah tapi yang saya jual tuh gagasannya. Nah terkait dengan bagaimana caranya agar kita bisa meningkatkan literasi minimal 1% aja di antara masyarakat kita. Jadi sebenarnya gini. Saya nanya ya. Di sini Muslim ya. Siapa yang baca Qur'annya di atas 100 ayat sehari? Wah, luar biasa. Luar biasa. Ada 300 ribuan orang. 300 orang dan jin. Dan siapa yang membaca udah Kang, udah. Udah. Reksona mahal.
Ada dan siapa di sini yang membaca buku tamat 1 bulan 1 buku? Weh, luar biasa. Jadi semangat literasinya ternyata tinggi sekali di sini. Berarti ini jumlah yang 1 berbanding 1000 itu ngumpul di sini semuanya. Udah Kang, udah. Oke, nah dari situ gimana caranya kita meningkatkan semangat literasi? Ternyata yang ngumpul di namanya bazar buku pun ternyata sedikit. Ya tidak mayoritas gitu. Gimana caranya meningkatkan literasi? Satu hal yang harus dipahami adalah bahwa walaupun secara literal literasi itu adalah membaca, tetapi sesungguhnya tidak harus membaca teks. Ya kan? Literasi itu secara lebih umum dipahami sebagai belajar. Literasi itu secara umum dipahami sebagai mendapatkan atau mengupayakan informasi dan kesadaran dan pengalaman untuk masuk ke dalam benak kita. Itu literasi secara umum. Jadi, apakah kita bisa meningkatkan semangat literasi? Bisa dengan berbagai cara. Dengan sering-sering lihat buku, sering-sering ikut kajian, dan sebagainya. Tapi kalau saya tidak seperti itu, maka apa yang harus dilakukan? Saya dulu, waktu nggak punya modal, waktu orang tua saya masih belum punya kekuatan finansial, saya tuh tiap pulang sekolah, jalan-jalan ke alun-alun, baca buku, tutup, pulang lagi nggak beli. Di toko Gunung Agung. Teman saya yang jadi penjaganya, saya yang baca di situ gratis. Berhalaman-halaman, udah 2-3 jam, tutup, pulang lagi. Nah, jadi maksudnya apa? Maksudnya kalau kita mau meningkatkan semangat literasi, sebenarnya banyak caranya. Ada yang kita nggak usah tergantung sama buku. Kita bisa lihat bungkus gorengan, baca di situ. Saya melakukan itu. Ada kertas koran yang buat Idul Fitri, yang beres-beres itu. Sebelum saya masukin ke tempat sampah, saya baca itu semuanya. Waktu dulu saya belum punya koleksi buku. Saya datang ke setiap perpustakaan, saya datang ke tiap toko buku untuk baca dan kemudian tidak saya beli. Maksud saya adalah apa? Kita nggak usah tergantung pada teks kalau memang kita punya kemauan untuk baca. Tapi masalahnya adalah kan kita, Pak, bagaimana caranya agar meningkatkan semangat literasi? Kalau misalkan kita dipaksakan, nggak akan ngaruh. Karena yang paling penting itu adalah kalau kitanya mau, kita bahkan bisa maksain. Bungkus gorengan kita baca, tapi kalau kitanya tidak mau, ya gak mau. Jadi kalau misalkan kita promosi, bazar buku dan sebagainya, siapa yang akan datang? Sedikit sekali. Jadi apa yang harus kita lakukan untuk bisa mengajak orang berliterasi? Salah satu yang paling penting itu adalah bahwa kita perkenalkan dulu bahwa baca buku itu urgen. Ini masalahnya. Jadi gini nih, saya kasih misalkan gini ya, yang tadi saya bilang, 70 sekian % orang tua di Indonesia melakukan kekerasan, bukan, maksudnya gini, kebalik. Kekerasan terhadap anak paling banyak itu dilakukan oleh orang tua. Kenapa orang tuanya seperti itu? Kemudian orang tuanya ngeluh, anak saya emang gak mau diatur, anak saya emang gak mau ini. Dia mengeluh karena dia nggak tahu solusinya. Solusinya apa? Ada banyak buku parenting, ada banyak video kaseto, ada banyak majalah-majalah yang bisa ditampilkan untuk orang tua agar mereka tahu solusinya. Tapi masalah di Indonesia adalah ketika mereka punya masalah, mereka tidak diperkenalkan dengan solusinya, yaitu buku. Buku itu memberikan kepada kita pengetahuan dan wawasan dan pengalaman orang lain. Sehingga kita nggak usah ngalamin. Jadi gini, ini racun atau bukan? Kita nggak usah ngalamin diminum satu-satu untuk mengetahui itu racun atau bukan. Kita lihat pengalaman orang lain. Orang lain minum, oh mati. Oh berarti jangan diminum. Nah baca buku itu artinya kita meminjam otak orang lain, jiwa dan raga pengalaman orang lain untuk jadi pengetahuan dalam diri kita sendiri. Nah, artinya apa? Solusi-solusi ada di situ. Sekarang gini, saya tanya di sini. Aduh, saya pengen punya pacar tapi gak ada yang mau sama saya. Kenapa ya seperti itu? Nah, mereka ngeluh terus. Padahal buku cinta udah dicetak berulang kali. Kalau mereka mau baca, mereka mungkin menemukan solusinya. Nah, jadi gimana cara meningkatkan semangat literasi Indonesia adalah memperkenalkan bahwa buku itu solusi gitu.
Bukan diajak, yuk baca buku, yuk baca buku. Orang-orang nggak tahu faedahnya apa kalau saya baca buku. Dan banyak akhirnya orang-orang di Indonesia yang sok-sokan. Nggak ngerti filsafat, belajar filsafat, pusing sendiri, gila sendiri. Udahlah, akhirnya Tuhan mah tidak mungkin bisa dijelaskan sama logika manusia. Akhirnya dia bla 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 dan akhirnya meninggalkan ilmu pengetahuan. Karena yang paling penting itu adalah kita paham kenapa kita baca. Di sini siapa yang punya masalah? Banyak. Akang yang kurus ini masalahnya apa, Kang? Apa? Sebutin satu aja. Jangan yang berhubungan dengan aib. Apa? Karir, iya, kerjaan. Apa masalah dari kerjaan? Diputus kontrak. LBK ya. Lebok. Nah, kalau diputus kerjaan, Akang baca buku misalkan Revolution Finansial, karya Tung Desem Waringin, nah misalkan yang kayak gitu ya. Baca yang kayak gitu, Akang akan tercerahkan. Atau ketemu sama saya, Kang saya punya tanah 800 meter persegi, sama Akang sok urus itu gimana pun bisa menghasilkan uang. Ternyata bukan hanya saya yang menawarkan itu, banyak orang-orang kaya yang punya rumah kosong sampai terbengkalai, gak ada yang mau menggunakan itu untuk kerjaan yang menghasilkan. Ada tanah terbengkalai, ada setum terbengkalai dan sebagainya, karena mereka tidak menemukan ada orang yang mau bekerja di situ. Di sisi lain, Akang sekarang diputus pekerjaan dan bingung, nanti penghasilan saya dapatnya dari mana? Kenapa nggak bisa bersatu? Kenapa? Karena tidak ada akses komunikasi. Kenapa? Karena dua-duanya tidak saling berliterasi. Kalau misalkan Akang baca buku yang begini, maka Akang pasti akan menemukan solusinya. Jadi masalah apapun yang berhubungan dengan kehidupan Akang, Teteh, semua di sini, coba mulai berpikir dengan literasi. Jangan mengalami dulu capek. Berpengalaman itu capek. Untuk bisa menjadi orang bijak dengan pengalaman pribadi itu capek. Tapi ketika kita menggunakan pengalaman-pengalaman orang lain, kita curi ide-idenya, dengan dari buku-buku yang terpublikasikan, maka kita pasti akan bisa menemukan solusinya. Jadi gimana caranya meningkatkan semangat literasi? Pahami apa faedahnya buat kehidupan kita. Insya Allah. Lanjut. Oke baik, tadi sudah yang di bawah terlebih dahulu, kita lempar dulu ke atas ya Kang Teteh ya. Boleh silakan yang di atas, ada yang mau bertanya? Aduh nggak kelihatan lagi, mata saya buram. Maju Kang. Nah, boleh silakan. Boleh panitia diberikan mic-nya? Silakan boleh disampaikan dengan singkat ya Kang ya, agar yang lain bisa kita beri kesempatan untuk bertanya. Oh ya, saya jawabnya terlalu lama ya. Cek, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan nama saya Bagja. Mungkin saya punya sedikit gagasan yang berbeda terkait meningkatkan pendidikan dan literasi. Saya pernah mendengar ini, nggak tahu teori dari mana, tapi manusia itu kan kalau secara psikologi itu ada yang namanya reverse psikologi ya. Kalau misalnya kita disuruh jangan, malah kita akan melakukannya. Kalau misalnya kita disuruh melakukannya, kita malah tidak melakukannya. Jadi mungkin yang saya pikirkan tuh dengan cara meningkatkan literasi, caranya adalah memotong akses literasi itu sendiri. Agar meningkatkan kesadaran-kesadaran yang dulunya tidak sadar akan literasi itu penting. Begitu. Sekian, terima kasih. Ya, luar biasa idenya. Tapi gini Kang, sebenarnya yang tadi Akang sebut sebagai manusia, kalau dibilang jangan, maka dia pasti akan melakukannya. Ide ini sebenarnya muncul dari permainan pikiran. Misalkan gini, maaf ibu yang di depan, oh lagi minum yang lain. Nah, tukang bakso, sering lihat saya ini. Kang, misalnya saya bilang ya, jangan mikirin, jangan bayangin Deddy Corbuzier. Jangan bayangin Deddy Corbuzier. Pasti kebayang, gitu kan? Jangan lupakan mantan. Jangan lupakan mantan. Jangan mengingat mantan, kebalik. Jangan mengingat mantan, lupakan mantan. Jangan mengingat mantan, malah diingat-ingat dulu. Karena pikiran dari psikologi itu sebenarnya dasarnya adalah kita hanya bisa melupakan dengan cara mengingat dulu. Kan? Ya kan? Misalkan ya, jangan ingat-ingat mantan. Gimana cara melupakan? Adalah dengan diingat.
kita harus mengingat siapa yang mau dilupakan gitu kan. Nah akhirnya muncullah pernyataan yang Akang tadi itu. Tapi itu tidak berlaku misalkan untuk aplikasi. Kang jangan menikah. Kang jangan pernah jomblo. Jangan pernah jomblo. Tapi mungkin dia akan menikah suatu hari nanti. Jadi itu gak berlaku untuk semua hal. Nah jadi gimana? Apakah kalau misalkan kita memotong jumlah buku di Indonesia pasti akan banyak jam baca kita? Keliru. Karena apa? Sekarang kenapa jam baca Indonesia paling rendah? Karena judul buku paling sedikit memang beredarnya di Indonesia. Di antara negara-negara lain, jumlah buku yang beredarnya paling sedikit ya di Indonesia. Makanya kalau saya misalkan nyari sumber untuk video saya, jarang yang berbahasa Indonesia, bukan gara-gara saya jago bahasa Inggris, tapi gara-gara buku bahasa Indonesia nggak lengkap. Sehingga kalau searching di Google tentang ini, itu gampang sekali kalau berbahasa Inggris, karena pasti ada. Tapi kalau misalkan yang bahasa Indonesia pasti sedikit. Jadi salah satu alasan kenapa jam baca Indonesia sangat sedikit adalah karena bukunya, jumlah bukunya sedikit. Jadi kalau ditambah sedikit lagi makin sedikit. Kenapa jam baca kita semakin sedikit? Karena jadi gini nih, semangat ini harus ditekankan ya. Semangat literasi kita itu tinggi. Kata siapa rendah? Tapi tingginya kita itu bukan untuk sesuatu yang berguna, tapi menyangkut hal-hal yang emosional. Jam baca anime kita tuh salah satu yang paling tinggi. Jam baca drakor kita tuh salah satu yang paling tinggi. Jam tonton kita terhadap video-video porn di internet salah satu yang paling tinggi. Itu literasi. Yang saya bilang tadi, literasi itu secara literal adalah baca teks. Tetapi secara umum memasukkan informasi-informasi hasil karya dan pemikiran dan pengalaman orang lain sebagai informasi milik kita. Dan karena itu maka kita sekarang sedang berliterasi walaupun gak baca buku. Kita sekarang ketika nonton YouTube, ketawa-ketawa di situ, ada orang jatuh kecelakaan, gitu kan, lucu. Ada si Boris ngelucu, itu kan literasi. Tapi maksudnya adalah di Indonesia literasinya tinggi, tapi literasi yang tinggi itu hanya untuk sesuatu yang berhubungan dengan emosi, kesedihan, sesuatu yang viral. Sebagian besar sesuatu yang viral di Indonesia gak ada kaitannya dengan intelektualitas. Ya, benar ya? Nah, jadi masalahnya bukan literasi kita yang rendah, tapi literasi kita hanya terkungkung pada sesuatu yang emosional, menyangkut masalah pribadi dan sebagainya. Banyak tokoh-tokoh terkemuka di Indonesia yang jatuh tuh gara-gara masalah pribadinya. Yang orang lain gak berhak ikut campur, tapi dia dijatuhkan karena masalah-masalah pribadi. Baraya ingat gak? Ada presiden Amerika Serikat namanya Bill Clinton. Dia melakukan kecabulan dan melakukan hubungan yang tidak baik dengan cewek magang, ya kan? Tapi dia tetap jadi presiden sampai akhir. Kata orang Amerika Serikat, ya itu urusan pribadinya. Saya nggak sampai se ekstrim kayak orang Amerika Serikat itu. Maksudnya kita tuh selalu mikir tuh masalah-masalah pribadi, masalah yang sensitif tuh, masalah-masalah yang emosional. Kenapa enggak? Misalkan Donald Trump itu di impeachment berkali-kali, itu alasannya adalah apa? Alasan ekonomi, alasan menyangkut provokasi, sesuatu yang bersifat umum, sedangkan yang bersifat publik gitu, ruang publik. Sedangkan kita selalu dibesarkan pada masalah-masalah yang emosional. Dan akhirnya literasi kita terkurungnya di situ. Jadi kalau misalkan tadi jangan gini, jangan gitu, mungkin nggak akan ini. Karena kalau misalkan buku kita dihilangkan dan sebagainya, orang Indonesia tetap akan senang-senang aja karena kita tetap berliterasi di HP, nonton yang aneh-aneh. Terima kasih. Dan kita langsung lanjut lagi saja ke pertanyaan berikutnya. Dari atas, dari bawah ya. Oke, dari bawah dulu. Boleh deh. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar, Pak Guru? Di bawah, sini. Depan. Oh ini.
Ya, perkenalkan sebelumnya teman-teman semua, nama saya Nabil. Pak Guru ngomongin tentang literasi, saya kira kita pasti akan membahas tentang membaca. Dan kalau saya coba definisikan membaca itu di definisi saya Pak Guru. Artinya proses secara sadar untuk memahami apapun yang kita baca, baik itu teks atau seperti yang Pak Guru bilang apapun kan kita bisa baca. Tapi membaca dalam definisi ini Pak Guru saya rasa di sekolah, di lingkungan pendidikan, baik itu formal maupun lingkungan pendidikan yang berbasis agama, itu berbeda definisi membacanya. Membaca yang diajarkan kepada kita di sekolah formal adalah bagaimana kita melihat teks lalu kita menghafalkan. Begitu juga yang terjadi di sekolah-sekolah berbasis agama, kita diperlihatkan teks-teks keagamaan dan kita diperintahkan untuk menghafalkan. Dan membaca dalam definisi menghafal ini bukan hanya diajarkan kepada kita sedari kita kecil, tapi juga diapresiasi gitu Pak, membaca dalam model seperti ini. Siapa yang bisa menghafalkan teks paling sesuai dengan teks yang diberikan sama guru-gurunya, itu akan diberi nilai yang lebih tinggi, akan diapresiasi oleh lingkungan pendidikan secara keseluruhan. Nah, gimana pertanyaan saya tuh dalam hal ini, apa upaya yang akan Pak Guru lakukan untuk bisa mentransformasi definisi membaca dalam upaya memahami di lingkungan pendidikan itu menjadi lebih umum, menjadi lebih relevan dalam khalayak luas dibandingkan membaca yang menghafalkan gitu Pak. Dan saran juga mungkin buat teman-teman yang di sini yang saya rasa literasinya udah sangat berkualitas Pak. Apa yang bisa teman-teman di sini lakukan semuanya dan upaya yang Pak Guru lakukan agar kita bisa lebih melumrahkan, mentransformasi agar membaca dalam pengertian berbuah menjadi pemahaman akan lebih diapresiasi daripada membaca yang berbuah menghafal. Begitu kira-kira Pak Guru. Terima kasih. Oke, terima kasih. Itu tukang TikTok juga kan? Ya, saya memang harus mengakui bahwa di Indonesia banyak sekali yang memahami bahwa yang dimaksud dengan membaca itu belum disebut membaca kalau belum hafal. Dan menghafal yang dimaksud itu adalah harus sesuai dengan teks. Dan saya pernah ketemu dengan guru dan setiap tahun saya bertemu dengan guru yang ketika minta kepada anak-anaknya untuk menghafal itu benar-benar harus sesuai teks. Dan saya pernah dapat nilai yang jeblok banget di pelajaran sosiologi, saya ingat ketika saya mengajukan sebuah teks yang maknanya sama tapi teksnya berbeda. Benar kan yang ketemu sama guru yang seperti itu? Nah memang itulah yang akhirnya menghambat. Jadi gini, kalau ada di antara kita yang bertemu dengan guru yang seperti itu masuk ke dalam kategori guru toksik sebenarnya. Karena apa? Karena gini nih, kita tuh berpikir dengan cara yang berbeda, kita melihat dalam kacamata yang selalu berbeda. Sudut pandangnya itu berbeda. Jadi gini, kenapa wajah kita beda? Karena otak kita beda. Walaupun mata kita dua, hidung kita memang segini dan sebagainya, proporsi kita secara umum sama, dan otak kita juga proporsinya kurang lebih sama, tapi detail-detailnya selalu berbeda. Dan karena berbeda satu sama lain, maka ketika kita memahami teks, itu gak mungkin kita harus sama dengan pihak lain. Makanya salah satu yang kemudian menjadi revolusi dalam filsafat postmodern itu adalah Derrida. Ketika dia mengajukan bahwa bagaimanapun ketika kita, jadi gini nih, saya mohon maaf ya, saya nulis pada suatu hari ada yang bunuh diri, saya tulis di situ, kemudian saya kasihin ke Akang, kemudian Akang itu ngomong secara teks sama, pada suatu hari ada yang bunuh diri, teks samanya sama persis. Maksudnya beda. Karena otak yang berbeda menghasilkan makna yang berbeda walaupun teksnya sama. Karena apa? Karena ketika saya menulis suatu hari ada yang bunuh diri, itu sebenarnya adalah upaya saya untuk memahami satu pengalaman dipindahkan ke teks. Teks itu nggak mungkin bisa mengakomodasi seluruh imajinasi pikiran saya. Karena di situ ceritanya ada orang yang bunuh diri itu bentuknya kayak gimana, dengan cara apa dan sebagainya. Kemudian ketika saya tuliskan, itu sudah distorsi. Udah nggak mungkin sama dengan isi pikiran saya. Dibaca sama Akang membaca teks itu, kemudian masuk lagi ke otak, itu udah distorsi yang kedua kalinya. Dan ketika Akang menyampaikannya, itu distorsi yang ketiga.
Bahkan ketika teksnya sama pun maknanya pasti beda. Karena kita mengolah dengan otak yang berbeda. Nah, jadi kalau misalkan ada orang yang sangat inspiratif, kemudian kita coba tiru, peniruan terhadap orang itu tidak akan bagus. Karena apa? Otaknya beda. Jadi kalau misalkan ada guru yang harus persis sama dengan teks, dia nggak akan bisa sama pinternya dengan orang yang menuliskan buku itu. Karena orang itu cocoknya dengan teks seperti itu, dipahami sama orang lain yang seharusnya memahami teks dengan cara yang berbeda. Rumusannya begitu ya. Jadi kalau misalkan ada yang memaksa kita untuk menghafal sesuai dengan teks, kecuali kalau misalkan yang berhubungan dengan teks-teks suci. Itu urusan lain, kita beda cerita. Ini maksudnya adalah yang berhubungan dengan bagaimana hasil kinerja otak. Jadi kalau misalkan saya bilang, di sana kemarin ada yang bunuh diri, kakek-kakek berusia 75 tahun. Ketika saya sampaikan ke akang-akang, ke teteh-teteh, maka sampaikan itu kepada orang lain harus dengan cara yang berbeda selama maknanya sama. Sebab kalau teksnya juga sama, justru maknanya yang akan lain. Gitu ya. Nah, gimana cara memahamkan kepada masyarakat kita yang masih puber dalam literasi sehingga memuja teks secara berlebihan? Gimana caranya untuk memahamkan yang seperti itu? Buktikan bahwa yang benar itu adalah pemahaman. Teks itu dalam bahasa Bloom itu adalah cara berpikir terendah. Mengkopi apa yang dipikirkan sama orang lain. Yang lebih tinggi lagi itu adalah memahami. Yang lebih tingginya lagi itu adalah mengaplikasikan. Dan seterusnya dan seterusnya. Jadi terima kasih. Semoga kita tidak lagi berjumpa dengan orang toksik kayak tadi. Oke, baik. Tadi sabar ya yang di offline sabar. Kita kasih kesempatan dulu untuk yang di online satu pertanyaan. Oke, di sini ada pertanyaannya dari Radit Anggara. Pak Guru, kita sekarang hidup di zaman di mana berita-berita terkait kebobrokan dari pemerintah kita sendiri itu merajalela. Dan seringkali hal tersebut membuat kita sebagai anak muda yang tadinya optimis terhadap negeri ini menjadi pesimis dan bahkan menjadi apatis terhadap perkembangan negeri ini. Kira-kira tindakan seperti apa yang sebaiknya kita lakukan Pak Guru? Karena saya yakin ke depannya kita akan sering menghadapi situasi seperti ini. Seperti itu Pak. Makanya saya bilang tadi itu, ketika kita misalkan melihat berita-berita buruk yang berhubungan dengan pemerintah kita, penyelenggara negara kita, itu fakta. Korupsi kita, 65% pejabat terlibat. Itu fakta. 75% penduduk penjara di Indonesia itu adalah raja. Mereka lebih bebas. Saya punya teman, ketika dia keluar dari penjara, dia sengaja ngegebukin orang biar masuk di penjara lagi. Karena di dalam penjara dia jauh lebih makmur. Peredaran narkoba dia yang pegang, dia bisa ngebeliin ibunya satu Honda Jazz tiap bulan. Ketika dia di penjara, ketika dia keluar dari penjara, saya nggak bisa apa-apa, gebukin orang lain biar masuk penjara lagi. Itu fakta. Jadi kalau misalkan kita lihat penyelenggara di Indonesia itu jelek-jelek, itu fakta. Nah, jadi gimana dong saya jadi pesimis kalau seperti itu? Kesalahan terbesarnya itu adalah akang yang tadi bertanya siapapun itu menggantungkan harapan pada pihak lain. Jadinya pesimis. Kalau kita misalkan lihat Indonesia bobrok, itu bobrok. Tapi soal menjadi pesimis atau optimis, itu urusan kita. Iya kan? Justru dengan negara bobrok, kita bisa menjadi lebih optimis. Karena kita berpeluang besar menjadi pahlawan. Kalau negara ini sudah maju, mereka tidak membutuhkan pahlawan. Kehidupan kita maknanya dipertanyakan. Tapi sekarang kita punya kesempatan untuk menghidupkan makna dalam kehidupan kita. Karena kita tahu siapa yang harus ditolong. Kita tahu siapa yang bobrok. Kita tahu siapa yang harus diperbaiki. Kita tahu negara ini jelek. Kita tahu pejabat kita jelek. Kita tahu rakyat kita bernasib jelek. Dan karena itu apa? Satu-satunya pihak yang paling mungkin bisa kita ubah
adalah diri kita sendiri. Jadikanlah diri kita sendiri harapan satu-satunya untuk masa depan. Jadi optimistislah karena satu-satunya pihak yang bisa kita kendalikan adalah diri kita sendiri. Dan diri kitalah yang akan kita harapkan untuk bisa mengubah kebobrokan itu. Gitu ya. Terima kasih Akang yang online. Oke, Oce jadi ngedengar barusan ya jadi inget One Piece loh Pak tadi. Jadi mungkin nanti teman-teman bisa tonton ya biar jadi sepesimis, optimis Luffy. Oke, boleh kita pindah ke area atas lagi. Ada perempuan nggak? Ada perempuan? Nggak ada di area atas? Oh ya udah boleh Akang yang udah dadah-dadah. Silakan boleh disampaikan pertanyaannya secara singkat saja ya Kang ya. Silakan meninggalkan ruangan. Kan udah dadah-dadah. Izin bertanya Pak Guru, kalau misalkan nih tadi kan katanya kalau 2045 itu ada dua kemungkinan, akan hancur atau akan menjadi generasi terbaik. Kalau misalkan hancur, apakah si bentuk negaranya akan berubah kayak jadi komunis atau negara bagian begitu? Alasannya kenapa? Kalau misalnya nggak berubah juga, alasannya kenapa gitu? Terima kasih. Oke. Indonesia memang akan berubah tahun 2045, bukan jadi Indonesia, tapi jadi Nusantara, di mana Malaysia, Singapura, Filipina, Papua Nugini, Timor Leste, Brunei Darussalam akan gabung menjadi satu kesatuan dengan Indonesia. Kenapa begitu? Karena di masa itu saya pemimpinnya. Itu adalah konsep Nusantara Raya yang dikemukakan oleh Bung Karno dan kemudian diperkenalkan juga secara tertulis oleh seorang yang merahasiakan namanya. Namanya adalah John Rahasia, seorang perwira militer di Indonesia di zaman Bung Karno. Dia nulis buku Sabta Benua, bahwa kepulauan Indonesia itu memang bentuknya seperti itu. Kita sekarang terpisah-pisah ya karena dijajah sama bangsa yang berbeda. Tapi kalau misalkan secara geografis, kita akan melihat bahwa kesatuan bangsa ini ya bentuknya ya seperti itu. Iya kan? Kalau bisa menjadi seperti itu, bisa. Kalau saya pemimpinnya, kenapa saya yang harus jadi pemimpinnya? Karena yang saya bilang tadi itu, masa depan itu adalah urusan kita sekarang. Jadi karena saya adalah pihak satu-satunya yang bisa saya kendalikan, saya bisa mengendalikan diri saya, maka kalau nanti suatu hari nanti saya benar-benar akan berkuasa, saya akan melakukan seperti itu. Tapi nanti kalau yang berkuasanya akan, misalkan Akang tadi yang bertanya, ya bebas, Akang nanti mau memecah belah, Akang nanti mau mengubahnya menjadi negara federal dan sebagainya, ya silahkan. Setiap orang di sini ditanya, punya konsepsi yang berbeda, ya silahkan. 2045 itu gaib, kita nggak tahu. Satu-satunya yang mungkin bisa mengubah itu adalah manusia. Dan siapa manusia itu? Karena pihak lain tidak mungkin bisa kita harapkan, ya harapannya adalah pada diri kita sendiri. Jadi jangan tanya nanti akan jadi gimana, bagaimana caranya dan sebagainya. Mendingan Akang teteh semua yang ada di sini, mumpung masih muda, berpikirlah ketika nanti saya menjadi pemimpin, saya akan apakan Indonesia. Gitu ya. 1, 2, 3. Boleh yang berdiri, Akang yang biru. Oh iya ini mic-nya, boleh maju ke depan Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa UI tambah N, SGD Bandung. Berkenan mengenai bonus demografi yang diprediksi akan berakhir 13 tahun ke depan. Beberapa waktu ke belakang saya mulai merasa bahwa semangat diskusi dan literasi tidak terlalu memengaruhi generasi Z. Mereka mulai tidak menyukai diskusi, untuk mendengarkan saja mereka muak, yang membuat saya berspekulasi subpopuler dari orang-orang Indonesia ini tidak menyukai pendidikan lagi. Ini membuat saya berasumsi bahwa persepsi orang ke depan akan menganggap bahwa buat apa belajar kalau misalnya tidak terpakai lagi.
orang-orang tidak peduli, atau kalau misalnya kita pintar, lulus S1, S2, orang-orang tidak menggunakan kita lagi. Karena orang-orang lebih suka hal-hal yang praktis dibandingkan teoritis. Lalu pertanyaannya, apakah literasi pada akhirnya tidak bisa menyelesaikan masalah, apalagi masalah posmo yang sangat praktis, bukan teoritis? Terima kasih. Sama-sama. Kalaupun teori evolusi Darwin itu dianggap sebagai hoax oleh 55% orang di Indonesia, secara sosial itu terbukti. Maksudnya apa? Dalam teori evolusi itu, manusia, ini dalam sosial ya, manusia itu berevolusi tapi acak. Dan dari keacakan itu, yang hanya bisa bertahan dan selamat, itu adalah orang-orang yang berkualitas baik. Jadi, rumusan itu bagaimana? Ketika misalkan Akang tadi berpikir bahwa Indonesia sekarang semakin sedikit yang mau berdiskusi, bahwa orang Indonesia semakin sedikit yang mau berpendidikan dan sebagainya, gak apa-apa, mereka akan mati muda. Dalam artian bukan mati muda umurnya mati beneran, tetapi mereka tidak akan lagi masuk ke dunia politik, mereka tidak akan masuk ke dalam orang-orang yang memangku kebijakan-kebijakan, mereka nggak akan menjadi orang-orang yang berpengaruh bagi pihak yang lain. Yang berpengaruh itu justru adalah yang suka diskusi, yang suka ngobrol, yang suka dialog, dan suka berliterasi. Jadi anggaplah sebagian besar orang Indonesia nggak lagi suka pada yang seperti itu. Ya sudah, tapi toh yang jadi menteri nggak mungkin S1 di Indonesia tuh. Ya kan? Yang jadi ahli, staf ahli dan sebagainya tetap orang-orang yang tinggi. Walaupun kemudian nanti katakanlah mereka disetir oleh partai politik, yang partai politik itu disetir oleh keinginan mayoritas, yang mayoritas itu ternyata adalah orang-orang yang tidak mau membaca dan lain sebagainya. Oke, tetapi pada faktanya bagaimanapun manusia itu selalu ingin hidup makmur. Betul ya? Dan cara untuk makmur satu-satunya adalah dengan menjadi orang yang berkualitas. Dari menjadi orang yang berkualitas itulah maka dia bisa memilih apakah saya bisa hidup sederhana atau saya hidup dengan kaya raya. Bebas, kalau orang berkualitas bebas. Nah orang-orang itulah pada akhirnya yang akan memangku kebijakan. Jadi katakanlah sebagian besar orang Indonesia bakal begini, oke. Tapi nggak usah khawatir, mereka nggak akan kepake kok. Mereka orang-orang yang tidak mau dimanfaatkan sama pihak lain adalah mereka yang memang tidak bermanfaat. Jadi abaikan orang-orang yang seperti itu karena hierarkinya yang dihancurkan, yang coba dihancurkan oleh Marx itu adalah hierarki yang abadi. Hierarki abadi itu apa? Orang-orang dengan kualitas hidup rendah akan menjadi paling banyak. Tapi di bawah menopang orang-orang yang sedikit mau berpikir. Orang yang sedikit mau berpikir lebih banyak, tapi tetap lebih sedikit daripada orang yang mau berpikir dan bertindak. Orang yang mau berpikir dan bertindak lebih banyak dan di atasnya ada yang lebih sedikit lagi yang mau berpikir bertindak secara kuat, secara berkualitas dan lebih tinggi lagi, lebih tinggi lagi, lebih tinggi lagi. Mayoritas manusia nggak mau berpikir, oke, mereka tetap ada di keset, ada di stratifikasi paling bawah. Itu hukum alam. Makanya yang paling penting jangan pikirkan bagaimana cara mereka menghilang. Jangan pikirkan bagaimana cara menghilangkan mereka. Toh mereka akan selalu ada di seluruh bangsa. Tapi mereka tetap akan menjadi bangsa yang diinjak-injak, bangsa yang di bawah. Kayak kita kalau misalkan dalam hierarki bola, ketika Lionel Messi jadi bintangnya, dia punya gaji 5 miliar sehari, katakanlah seperti itu, dengan penghasilan sebesar itu, dia digajinya sama siapa? Sama klub. Klub digajinya sama siapa? Sponsor. Kenapa sponsor mau menggaji sebanyak itu? Karena ada jutaan orang yang tidak bisa main bola dan tidak bisa berkualitas seperti itu, rela nonton bola sampai mati-matian. Orang-orang besar ditopang oleh orang-orang yang kurang berkualitas. Itu hierarki abadi, kita nggak bisa mengubah itu. Jadi yang paling penting bukan menghilangkan orang-orang yang di bawah, tapi jangan sampai kita jadi orang-orang yang di bawah. Oke, baik. Satu pertanyaan terakhir. Boleh yang paling depan?
Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teh dan Pak Guru Gembul ya atas kesempatannya. Mungkin ini sedikit pertanyaan aja sih Pak. Dan sebenarnya ini pertanyaan yang cukup sensitif dan sekaligus ini juga menjadi keresahan saya pribadi gitu loh. Ya kita seperti mungkin ini sedikit agak keluar konteks juga mungkin ya. Tapi yang sebelumnya yang Pak Guru sampaikan ya, bahwasannya orang Indonesia itu banyak nyinyir gitu ya, banyak bacot dan ribut banget gitu di media sosial. Nah, itu juga ada satu kasus ya, mungkin salah satu partai politik yang ada di Indonesia, ya kita sebut aja Partai PDI Perjuangan gitu. Partai PDI Perjuangan. Ini direkam kan? Ini masuk YouTube ya? Nah, ya kita partai itu, ya kalau kita lihat kasus-kasusnya juga banyak gitu. Terus politikusnya sering blunder segala macam. Tapi partai itu tuh selalu eksis gitu loh. Selalu eksis, di samping juga banyak orang-orang yang ada di media sosial tuh menghujat dia gitu loh. Ya saya nggak tahu nanti tahun 2024 seperti apa gitu, apakah akan menang lagi. Tapi yang uniknya di sini, mereka selalu menang gitu setiap pilkada gitu. Bahkan di daerah-daerah yang ada di luar Jawa sekalipun itu selalu dimenangkan oleh partai tersebut gitu loh. Nah itu jadi mungkin itu aja sih kenapa bisa kayak gitu loh. Ya ini kerasan saya pribadi, tapi mungkin ada salah satu teori atau ada penjelasan yang konkret gitu kenapa bisa partai tersebut itu begitu eksis gitu di samping banyak orang yang menghujatnya gitu loh. Itu sih Pak Guru, terima kasih. Ketika disebut bahwa partai politik itu banyak blunder, banyak melakukan kesalahan, kader-kadernya korupsi, kita tidak pernah mendengar sekalipun partai politik minta maaf pada publik. Ketika artis melakukan kesalahan, dia minta maaf, dia klarifikasi. Ya. Tapi kalau partai politik mustahil. Karena yang mereka cari ya tentu saja suara. Jadi apakah PDIP juga seperti itu? Ya silakan sanggah kalau PDIP pernah meminta maaf kepada masyarakat ketika kadernya misalkan melakukan korupsi. Tetapi PDIP memang tidak pernah jualan bahwa mereka itu anti korupsi. Sejak tahun 2004 pemilu 2004 atau berapa ya pemilu yang 2004 PDIP pernah disurvei juga, partai-partai itu pernah disurvei, ada yang jualannya itu adalah anti korupsi. PKS misalkan kami anti korupsi gitu ya. Ada yang bilang kami adalah generasi muda kayak PSI gitu ya. Dan lain sebagainya. Nah, PDIP gak pernah jualan yang begitu. PDIP jualan kami partai wong cilik. Itu yang dijualnya. Jadi selama sebagian besar masyarakat Indonesia mengaku bahwa mereka itu wong cilik, maka mereka akan memilih partainya tak peduli itu korupsi atau tidak. PDIP berkali-kali pernah menjadi partai paling korup. Berkali-kali setiap tahunnya. Itu datanya sudah ada. Dan saya pikir juga sudah menjadi pengetahuan umum. Nah, tapi kenapa mereka kemudian mendapatkan suara yang terus-terusan banyak? Setiap pemilu itu beda-beda, tapi intinya adalah bahwa mereka tidak pernah terbebani oleh janji. Karena mereka kampanyenya itu adalah partai wong cilik. Dan istilah cilik itu gak ada kriterianya. Jadi misalkan gini, PKS, kenapa suaranya jatuh? Sebab mereka ngomong awalnya itu adalah partai yang bersih. Tapi kemudian ketika mereka kena korupsi, mereka bukan hanya disebut sebagai orang yang korupsi atau partai yang korupsi, tapi disebut juga munafik. Inilah sama seperti gini, Coki Pardede itu kena kasus narkoba, tapi begitu dia keluar dari penjara, dia tetap eksis lagi. Sedangkan Agim kasusnya poligami, dan dia tidak pernah berhasil untuk mengulang kejayaan sebelumnya. Nah kenapa seperti itu? Karena Coki sejak awal tidak pernah mengatakan bahwa dirinya suci atau tidak pernah ngomong bahwa kalian semua harus suci. Sedangkan Agim mengajak kepada kita untuk melakukan kebaikan. Sehingga ketika Agim dikenal atau dianggap sama orang tidak melakukan kebaikan, maka dia termakan oleh citra yang dia ciptakan sendiri. Gitu kan? Mario Teguh tidak bisa bangkit lagi sampai sekarang sebagai motivator. Karena dia selalu mengatakan bahwa keluarga yang baik,
pasangan yang baik, adalah yang begini-begini. Ketika dia ketahuan melakukan hal-hal yang berhubungan dengan keluarganya, maka dia tidak bisa bangkit lagi. Bukan gara-gara seperti itu. Karena toh banyak ada artis-artis cerai tetap eksis, iya kan? Tapi artis-artis itu tidak pernah terbebani oleh janji-janjinya dan citra-citranya. Sedangkan Pak Mario Teguh, dengan segala hormat saya sampaikan bahwa dia bukan masalah motivator atau bukan, tapi dia sudah punya citra, yang citra itu dikhianati, sehingga masyarakat akan mengabaikannya ketika dia berbicara lagi. Karena citranya tidak seperti seharusnya, begitu kan? Itu masalahnya. Nah, PKS jatuh, walaupun korupsinya cuma sekali. Ya berkali-kali sih sebenarnya, cuman maksudnya jatuhnya sekali. Tapi kenapa dia langsung jatuh perolehan suaranya dan sebagainya? Ya karena yang dicitrakan itu. Nah kalau PDIP, partai wong cilik. Kan wong cilik itu gaib gitu. Iya kan? Gak ada kriterianya. Sehingga misalkan dia melakukan korupsi dan sebagainya. Ya kami emang gak pernah ngomong bahwa kami itu partai yang bersih. Jadi dia bebas dari citra, itu masalah yang pertama. Kalau misalkan mau analisis soal kenapa dia selalu punya masa. Yang kedua, PDIP itu melindungi masa-masa yang ketakutan. Jadi di Indonesia itu ada hantu. Jadi kalau di Eropa itu ada hantu komunisme yang ditulis oleh Marx. Jadi Marx nulis buku, di kalimat pertamanya itu ada hantu di Eropa, hantu komunisme yang bla 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 gitu ya. Di Indonesia ada hantu, yaitu apa? Gerakan radikal. Masyarakat gak berani menantang karena itu urusannya agama. Jadi misal ya, saya mohon maaf ya. Ada Ustadz cabul. Itu fakta kan? Fakta. Tapi ketika kita mau ngomong, jangankan itu agama. Ada pesantren yang kotor banget. Kita mau mengkritik, nanti dikiranya mengkritik agama. Orang Indonesia banyak yang gitu. Tapi gak berani ngomong. Akhirnya apa? Bersembunyi di partai yang sebaliknya. PDIP sejak awal mencitrakan. Nah tadi dia mencitrakan, tidak mencitrakan anti korupsi. Tapi dia mencitrakan menjaga pluralisme di Indonesia. Sehingga saya ingat betul, Pak ada pentolan Syiah di Indonesia. Pak Jalaluddin Rahmat. Dia intelektual yang tidak se-frame kayaknya dengan PDIP, dia agamis, ya agami itu ya. Tidak se-frame dengan PDIP, tapi dia gabung ke PDIP. Kenapa dia gabung situ? Karena dia takut kalau misalkan bergabung dengan kelompok yang lebih agamis. Nah, banyak orang yang pindah ke situ. Jadi mau korupsi, mau apa, tapi karena PDIP sejak awal dalam tanda kutip melindungi pluralisme itu, maka gabung ke situ. Itulah juga yang dilakukan oleh PSI. PSI pengen mengedepankan pluralisme, tapi anak-anak muda. Jadi anak muda yang baru gabung sehari pun langsung jadi ketua. Yang penting muda. Kan seperti itu. Jadi setiap partai, ini bukan soal benar dan salah ya. Tapi ini mah soal bahwa setiap partai itu punya citra yang kebanyakan itu dikhianati. Nah, PDIP susah mengkhianati citranya karena dia memilih citra yang tidak ada takarannya. Kurang lebih begitu, Kang. Oke baik, terima kasih banyak Pak Guru. Tadi sudah ada cukup banyak pertanyaan. Jadi mungkin boleh terakhir untuk menutup diskusi ini, closing statement terlebih dahulu dari Bapak. Siapa tahu ada yang mau disampaikan. Boleh, silahkan. Ketika dalam obrolan literasi seperti ini ditawarkan closing statement, berarti itu adalah closing berliterasi. Kita gak mungkin bisa closing statement sebelum kita mati. Jadi tetaplah berbicara, tetaplah mendengar. Kalau misalkan forum ini, kan maksud saya Pak, closing statementnya di forum ini, ya bukan. Jadi kita berliterasi, kita baca, kita mendengar, kita memahami dan sebagainya. Jangan pernah terikat pada sebuah panggung, jangan pernah terikat pada seorang figur. Tapi tetaplah mandiri secara intelektual, mandiri secara inquiry. Cari sumber, cari bahan, cari pengetahuan, karena semakin banyak hal yang kita ketahui, semakin besar potensi kita menyelesaikan masalah-masalah sendiri. Terima kasih.
Oke, boleh beri tepuk tangan yang di atas untuk closingnya, yang bukan closing ya Pak ya. Kan nanti kita ketemu lagi. Iya betul. Nah ya teman-teman, nanti jadi bukan hanya hari ini, tapi kita akan melanjutkan diskusi selanjutnya di acara We Care We Speak. Maka dari itu boleh silakan yang belum follow @wecarewespeak.id dan juga @langkahnyata.com. Boleh silakan di follow karena nanti akan ada informasi-informasi selanjutnya di Instagram tersebut. Baik, terima kasih banyak Pak Guru. Sudah tidak terasa ya, sudah jam 9 malam lagi Pak. Terasa tidak Pak? Kurang, masih kurang. Terasa sih. Oh, Orang terasa. sering lihat HP. Oke. Ya udah, terima kasih banyak Pak Guru. Mungkin sebelum kita tutup, ada sedikit juga kata-kata yang mungkin bisa dibawa pulang. Akan ada selalu dua kemungkinan, chaos atau emas, terjajah atau merdeka. Pilihan ada di tangan kita. Mau sadar dan bergerak, mau jadi pengecut atau penggerak. Hari ini kita berdiskusi, pulanglah dengan berisi, kemudian berangkat menjadi aksi. Baik, terima kasih banyak teman-teman semua yang sudah hadir di ruangan ini. Saya sebagai moderator, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.